Kita mulai untuk pelaksanaan pendampingan individu 1 hari ini ya di SMP Negeri 3 Takukan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tempat ini di SMP Negeri Takukan 3 ya dalam pelaksanaan pendampingan individu yang pertama untuk program guru penggerak angkatan 9. Baik, Ibu Haja, gitu ya, Ibu Mila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Bu ya. Dan bagaimana dengan tugas-tugas yang selama ini sudah Ibu ikuti selama 1 bulan ini? Insya Allah sudah mulai sudah mulai ada sudah mulai dipahami. Sudah mulai ada dipahami. Berbeda dengan awal-awal pendidikan ya, mungkin masih bingung ya dengan. Sekarang sudah mulai ada ini, dan sudah bisa mengkondisikan. Ya baik, untuk pendampingan hari ini Bu ada beberapa fokus yang akan dilaksanakan dan tema pendampingan hari ini yaitu untuk refleksi awal kompetensi guru penggerak ya, seperti yang sudah dibahas pada pelaksanaan Rokaker orientasi ya, kita merefleksi diri ya, melihat potensi diri para CGP untuk kompetensi guru penggerak. Nah, di pendampingan individu pertama ini ya kita akan refleksi awal tentang kompetensi guru penggerak. Nah, adapun tema ataupun fokus pendampingan hari ini Bu, diantaranya nanti kita akan berdiskusi tentang pembelajaran daring ya di LMS yang selama ini Ibu ikuti bersama Ibu fasilitator. Kemudian nanti juga kita akan merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Karena di modul 1.1 dan 1.2 juga Ibu telah mempelajari untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana ya implementasinya, perubahannya di kelas Ibu? Nanti kita akan berefleksi tentang penerapan ini. Kemudian yang berikutnya diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital seperti yang sudah diinstruksikan di Rokaker orientasi. Jadi untuk mendokumentasikan segala tugas para CGP, tugas-tugas Ibu selama mengikuti program guru penggerak ini, kita harus mempunyai satu tempatnya yaitu yang berupa portofolio digital ya. Kemudian terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang peta posisi diri dan juga rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru. Nah itu ya fokus pendampingan yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Baik Ibu, sudah bisa memahami aktivitas pendampingan hari ini seperti yang barusan saya jelaskan? Insya Allah. Ya. Dan siap ya untuk Insya Allah sangat siap. Ya, santai aja Bu. Santai ya. Tidak harus terlalu apa Bu ya. Baik Bu, yang pertama saya ingin menanyakan Ibu, kan selama ini Ibu sudah mengikuti program guru penggerak kurang lebih 1 bulan terakhir ini ya, semenjak dibuka untuk angkatan 9 ini. Nah, bagaimana capaian Ibu
selama 1 bulan ini ya, dalam mengikuti guru penggerak. Jadi apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini selama ibu mengikuti guru penggerak, terutama dalam mengikuti program guru penggerak dalam RMS bersama RMS ya. Oh iya. Jadi lebih kan RMS bukan ke sekolahnya kan, bukan pembelajaran, tapi pengerjaan tugas maksudnya. Iya, dan dari materi-materi yang sudah ibu pelajari di modul 1, mungkin ada perubahan-perubahan yang ibu bawa ke kelas. Ya, mungkin perubahannya itu Pak karena dari modul 1.1 itu kan tentang filosofi pembelajaran ya, di mana di situ dijelaskan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara yang salah satu intinya pengajar itu harus berpihak pada murid, kemudian kita itu bersifat menuntun atau fasilitator. Jadi itu yang sudah saya mulai terapkan di kelas, di mana siswa lebih dituntun untuk lebih aktif, lebih mandiri dalam belajar supaya mereka itu benar-benar mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Jadi materi-materi yang sudah ibu pelajari langsung ibu terapkan ya di kelas itu? Insya Allah saya langsung terapkan sesuai yang saya mampu saat ini. Ya, salah satunya itu berpihak kepada murid. Ya, di antaranya ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini satu hal yang bagus juga Bu ya, yang harus saya apresiasi buat ibu ya, untuk capaian-capaian walaupun hanya baru 1 bulan ibu mengikuti program guru penggerak ini. Baru 1 bulan ibu sudah bisa mengimplementasikan, apalagi nanti kalau misalkan sudah lulus menjadi guru penggerak. Baik, saya apresiasi sekali lagi ya, dan terima kasih juga yang sudah mengikuti pembelajaran daring di LMS bersama ibu fasilitator. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala nih untuk selanjutnya. Mudah-mudahan tidak ada. Walaupun sempat juga kemarin kan ya, kendalanya ada beberapa kendala. Jaringan ya. Itu jaringan yang sulit dikondisikan itu jaringan. Karena memang seperti ya di pedesaan ini kan setiap tahun itu masih menggunakan tenaga PLN. Pada saat mati ya sudah semuanya mati. Ya itu. Jaringan tidak ada. Baik Bu, yaitu sebagai awalan pendampingan hari ini. Nah, sekarang untuk bagian inti pendampingan, ya, ini merupakan tindak lanjut dari hasil lokakari orientasi. Beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan lokakari orientasi, yang walaupun dilaksanakan secara daring, ya, kita tidak bertemu secara luring Bu. Nah, hari ini kita akan menindaklanjuti hasil dari lokakari orientasi tersebut. Jadi kita akan berdiskusi tentang harapan ya, atau juga kekhawatiran dan dukungan yang diberikan oleh ekosistem sekolah. Sempat dulu di lokakari orientasi kita membahas tentang ini, tentang kekhawatiran ibu ketika mengikuti program guru penggerak ini, terus harapan-harapan ibu, dan juga pada saat itu juga hadir kepala sekolah ya. Nah, ditanyakan juga tentang dukungan mereka itu ya. Nah, sekarang nih, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya ibu sempat ungkapkan, yang sempat ibu resahkan juga mungkin ya? Ibu merasa resah dengan kekhawatiran tersebut, dan apakah setelah 1 bulan ini keresahan itu terjadi? Kekhawatiran itu terjadi atau belum, atau tidak terjadi? Kekhawatiran yang pertama tentunya ini ya Pak, dalam hal pembagian tugas antara mengajar dengan membuat tugas RMS. Ya. Dimana karena seperti yang sudah ternyata memang tugasnya itu cukup lumayan banyak. Awal-awal memang saya belum bisa mengkondisikan pengerjaan tugas dengan utamanya pengerjaan tugas sebenarnya. Tapi kalau sekarang sudah mulai, saya sudah bisa melihat oh ini harus tanggal berapa, tugasnya harus dikerjakan kapan supaya tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tadi masalah jaringan karena memang tadi mati lampu bisa kapan saja. Yang dialati itu pas ruko ya Pak. Kalau misalnya mengerjakan tugas itu kan bisa nanti gitu. Tapi pas ruko waktu kita harus hadir, kemudian harus on cam, tiba-tiba kita terlempar.
Nah itu sudah terjadi juga, pernah satu kali itu terjadi seperti itu kekhawatirannya. Mungkin itu kekhawatiran yang pertama tadi, dan sekarang insya Allah sudah mulai bisa teratasi. Kecuali tadi kalau masalah jaringan, mudah-mudahan kesananya tidak ada hambatan apapun. Jadi kekhawatiran ibu ketika mengikuti program guru penggerak ini, yang pertama tadi tidak bisa mengatur waktu, yang mengatur waktu, iya, dengan lainnya. Iya, itu. Terus yang kedua, takut ketika mengikuti program ini jaringan menjadi kendala. Itu dia. Nah, apakah yang kedua kekhawatiran ini itu sudah terjadi? Mungkin untuk yang ini sudah terjadi Pak, yang apa namanya, yang lampu mati tadi. Ya pada saat recall itu, recall yang kedua, yang presentasi itu ternyata langsung terlempar karena memang mati lampu. Ya alhamdulillahnya mati lampu sekitar 15 sampai 20 menit lah. Jadi masih bisa masuk lagi ya. Sebab juga yang terkendala itu ya. Pemadaman ya, listrik ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya untuk jadwal-jadwal berikutnya ya, pemadaman tidak ada. Ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas ibu. Sekarang ini lagi diusahakan sebenarnya supaya tidak terganggu itu apa namanya, mencari sumber tenaga yang yang menyimpan listrik itu Pak, untuk WiFi. Jadi kalau misalnya mati itu masih bisa hidup, masih diusahakan tapi itu belum selesai. Nah itu tentang kekhawatiran ya, walaupun sempat juga terjadi ya, tapi mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi ya. Terutama untuk kendala jaringan ini ya. Tapi untuk tadi yang khawatir ibu untuk mengatur waktu bisa di atas sekarang. Alhamdulillah bisa diatasi ya. Itu kan awal-awal karena memang harus bagaimana ini mengerjakannya begitu ya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah dengan bantuan Bapak, dengan bantuan teman-teman yang lain, alhamdulillah sudah bisa diatasi. Sekarang tentang harapan-harapan. Sebab juga ibu kan di Loka Orientasi merupakan harapan-harapan ketika ibu mengikuti program guru penggerak ini. Ya. Nah, apakah ada harapan-harapan yang sudah terwujud setelah mengikuti pendidikan selama 1 bulan ini? Harapannya salah satu diantaranya mungkin ini ya, bisa menguasai benar-benar nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak, supaya benar-benar saya tuh kalau misalnya nanti lulus benar-benar bisa menjadi guru penggerak yang sesuai harapan. Kalau misalnya harapannya itu sudah terwujud, mungkin baru sedikit-sedikit tadi Pak, dengan menerapkan di anak ya tadi, salah satunya kan nilai-nilainya salah satunya berpihak pada murid, kemudian kolaborasi, alhamdulillah sudah kerjasama dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak komunitas yang ada di sekolah itu sudah baik lah, mereka selain mendukung gitu. Ya, terus jadi selama 1 bulan ini udah ada harapan ibu yang udah ya, alhamdulillah sudah terwujud ya. Terus ada kamu harapan baru ibu ya? Kalau yang kemarin kan yang diungkapkan ibu ketika Loka Orientasi. Nah sekarang untuk 1 bulan ke depan, adakah harapan ibu yang baru mungkin dan nanti bisa diwujudkan? Mungkin harapan saya tuh bisa karena bisa membuat dalam pembelajaran ya Pak ya, yang disebut dengan berpihak pada murid, kemudian fokus pada murid, kemudian murid berusaha untuk menjadi yang lebih aktif. Mungkin saya harapkan bisa membuat media pembelajaran yang benar-benar bisa digunakan pada murid dan benar-benar itu bisa menerap pada sesuatu. Kalau sekarang tadi itu baru harapan nih Pak, membuat media pembelajaran sendiri itu kan ke depannya, itu belum terwujud. Itu harapan ibu untuk 1 bulan ke depan. Baik Bu ya, tadi tentang kekhawatiran, terus barusan juga tentang harapan, dan harapan itu 1 bulan ke depan bisa terwujud ya dengan mengikuti program guru penggerak ini. Nah terakhir nih untuk tindak lanjut Loka Orientasi tentang dukungan dari komunitas sekolah, baik itu dari kepala sekolah, dari kepala sekolah, juga dari rekan-rekan guru ibu di ini ya, bagi pendidikan terhadap program yang kita ikut. Alhamdulillah dukungannya sangat baik dari kepala sekolah, sangat baik. Beliau tuh sangat mendukung apapun yang saya minta bantuan, mereka dia pasti membantu. Kemudian untuk rekan-rekan alhamdulillah semuanya sangat mendukung.
kebetulan saya tuh gaptek ya untuk membuat tugas-tugas. Mereka tuh mendukung 100% mendukung. Kalau misalnya kapal pun saya minta bantuan, siang malam mereka itu siap lah gitu membantu. Kalau saya butuh bantuan mereka siap, mau video call mau apa mereka siap. Alhamdulillah dukungannya sangat tinggi. Dari dosen sekolah, baik dari kepala sekolah ataupun dari rekan-rekan ibu sangat mendukung ya kegiatan itu dalam program guru penggerak ya. Dan mudah-mudahan ibu juga bisa menularkan Bu ya. Amin. Apa-apa yang sudah ibu pelajari di program ini kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi walaupun ibu yang mengikutinya, tapi guru yang lain, rekan ibu yang lain bisa juga tertular ya ilmunya dari apa yang ibu pelajari. Baik Bu, untuk bagian ini mungkin dicukupkan ya untuk tindak lanjut lokasi orientasi, dan selanjutnya kita akan ke bagian kedua yaitu tentang tindak lanjut hasil pembelajaran. Ibu, untuk selanjutnya kita akan diskusi tentang tindak lanjut dari hasil pembelajaran ya. Selama kurang lebih 1 bulan ini Ibu sudah mempelajari untuk modul 1.1 dan juga 1.2 ya. Walaupun belum selesai ya untuk 1.2, baru di dekon ya Bu ya, demonstrasi kontekstual. Baik Bu, terkait dengan implementasi perubahan di kelas Ibu, penerapan ya, dari hasil Ibu mempelajari modul-modul yang 1 bulan ini sudah Ibu pelajari ya. Tentu saja ada perubahan ya yang Ibu lakukan di kelas ini. Nah, ini terkait dengan yang sudah dipelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa saja nih yang sudah Ibu laksanakan di kelas ini? Terkait keberpihakan pada murid ya, saya mencoba mulai dengan membuat diskusi kelompok, di mana siswa mereka menggali sendiri apa yang harus materi yang sedang dipelajari. Kemudian itu mereka didorong untuk mandiri, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan ke depan, sehingga mereka mulai lebih aktif. Mungkin berpihakan kemudian di sini guru hanya bersifat, saya sebagai guru hanya bersifat mendorong dan menuntun mereka apa yang harus mereka kerjakan, dan yang mengerjakannya mereka sendiri. Mungkin itu salah satu bentuk apa yang sudah saya laksanakan. Jadi yang selaras dengan pemikiran Hajar Dewantara itu ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Nah Bu, dari yang sudah Ibu terapkan tadi ya, pembelajaran yang berpihak pada muridnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, apa nih pembelajaran buat Ibu? Pembelajaran bagi saya ternyata memang saya dulu salah mengajar. Maksudnya begini, cara mengajar saya dulu siswa itu hanya diberi, jadi artinya siswa hanya mendengarkan, kemudian mereka berpendapat pun sedikit tanpa mereka berpikir banyak begitu. Dan hasilnya memang mereka itu banyak lupa karena mereka hanya mendengar saja. Pada saat mereka aktif, kemudian mereka mencari sendiri materi yang mereka pelajari, ternyata pembelajaran itu cukup menerat karena mereka mungkin lebih berpikir, kemudian mencari solusinya. Jadi pada saat ditanya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau refleksi ya. Pada saat refleksi mereka bisa memberikan jawaban yang benar. Bahkan mereka juga lebih aktif. Nah itu lebih aktif ya. Itu pembelajaran yang didapatkan ya ketika Ibu melaksanakan perubahan di kelas yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ibu sudah melakukan perubahan ya, dari hasil Ibu mempelajari materi 1.1.2. Nah, bagaimana respon peserta didik, respon siswa di kelas ketika Ibu melakukan perubahan tersebut? Respon siswa baik, artinya mereka mau melaksanakan, hanya saja mereka masih banyak bertanya. Jadi mungkin mereka masih agak kaget, biasanya mereka hanya mendengarkan saja, tiba-tiba mereka harus lebih aktif begitu. Jadi tapi melihat mereka mulai ada keberanian untuk bertanya, kemudian untuk menjawab, responnya cukup baik.
Hanya itu saja, masih ada mungkin ada beberapa yang masih malu untuk mengungkapkan jawaban atau bertanya begitu. Tapi masih bisa teratasi atau terdorong dengan yang lain. Iya. Terus Bu, untuk perubahan yang Ibu laksanakan, tentu saja kalau direfleksi, ya Ibu merefleksikan diri, itu ada yang sudah Ibu rasa baik, ya, dan juga ada yang mungkin Ibu rasa itu perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira apa nih Bu yang sudah Ibu rasa baik, terus Dalam nilai-nilai berputar. ya, perubahan tadi Ibu yang sudah lakukan di Ya kelas. mungkin tadi yang baik mungkin saya sudah mencoba untuk menerapkan tadi pembelajaran berpihak pada murid. Kemudian kolaborasi ya Pak, kerjasama antara kepala sekolah, kemudian dengan guru rekan yang lain, kemudian dengan ekosistem yang lain lah, dengan warga sekolah yang lain itu sudah mulai. Mungkin yang belum itu tentang inovasi ya. Untuk inovasi itu saya belum mencoba apapun untuk inovasi kecuali baru pembelajaran sekarang mau mencoba tadi bagaimana nih kalau materinya, karena sekarang sudah mulai belajar Canva ya. Bagaimana kalau sekarang mungkin lebih mudah kalau materinya dibuat seperti itu gitu. Tapi belum terlaksana. Oh, jadi udah ada yang sudah baik Bu ya yang Ibu laksanakan. Insya Allah. Tadi udah bisa berkolaborasi, Iya. tapi ada juga hal yang masih belum. perlu ditingkatkan ya dalam hal inovasi. Baik, untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa terus meningkatkan ya, terutama hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan seperti inovasi tadi ya. Dan kira masih banyak waktu Ibu ya untuk mempelajarinya, masih baru 1 bulan, berarti ada 5 bulan ke depan untuk Ibu lebih memperdalam tentang pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk perubahan konkret yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan ya untuk aksinya seharusnya? Ya, itu sudah saya tuangkan pada jurnal refleksi mingguan dan aksi nyata modul 1.1. Baik ya. Dan itu sudah diunggah di Sudah. LMS ya. Baik, terima kasih Bu ya untuk perubahan konkretnya yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya untuk sesi berikutnya ini tentang pembuatan kerangka portofolio. Jadi ingin mengecek juga tentang portofolio digital yang sudah Ibu buat ya. Dan ini sempat saya juga anjurkan di Lokakari Orientasi. Jadi diharapkan para CGP ini punya portofolio digital masing-masing. Karena proses pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini merupakan sebuah perjalanan panjang ya, 6 bulan bahkan mungkin lebih. Nah, dalam 9 bulan tersebut, dalam 6 bulan tersebut, guru penggerak pasti ada praktik-praktik baik, tugas-tugas ya, baik itu tugas-tugas yang dilaksanakan bersama fasilitator atau juga bersama saya sendiri ya selaku PP. Nah, itu tentu saja Bu perlu tempat untuk menyimpannya. Nah, kalau sekarang mungkin hanya diunggah di LMS. Nah, suatu waktu bisa juga Bu untuk LMS kita akses membukanya dibatasi. Nah, supaya kita bisa membuka selamanya, suatu saat nanti kita masih tak bisa membuka, jadi harus punya tempat sendiri yang disebut dengan portofolio digital. Nah, dulu kan sempat juga ya Bu di-share untuk panduan membuat portofolio digital dengan Google Site. Nah, sekarang saya ingin ngecek nih buku Ibu nih di PI1 ini ya, tentang media atau platform yang akan ataupun yang sudah Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Media apa nih Bu yang sudah Ibu gunakan? Sesuai dengan anjuran Bapak, saya sudah membuat Google Site. Ya, baik. Nanti bisa saya lihat Bu ya secara langsung untuk Google Site yang Ibu buat ya. Terus untuk covernya apa saja Bu yang dituangkan dalam Google Site tersebut? Baik, di situ sudah ada profil, kemudian modul pembelajaran, demonstrasi kontekstual,
koneksi antar materi, zona refleksi dan aksi nyata modul 1.1. Baik, itu sesuai juga dengan panduan-panduan yang sudah ada ya, Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu sudah membuat media platform ya, yang berguna juga nanti untuk Ibu ya, untuk mengarsipkan lah berbagai tugas ataupun juga praktik baik selama Ibu mengikuti program guru penggerak itu. Ya. Nah itu Ibu tuangkan dalam Google Site ya. Terus bentuk penyajiannya apa Bu? Bentuk penyajian portofolio digital yang Ibu buat itu dalam bentuk video, kemudian ada bentuk PDF, kemudian ada bentuk PPT. Jadi tugas-tugas Ibu seperti video, PDF, ya, dan juga Ibu masukkan ke dalam portofolio kita. Ya baik, terima kasih Bu ya untuk portofolio yang udah Ibu buat dan mudah-mudahan ini berguna. Untuk selanjutnya kita akan lihat Bu, tentang posisi diri. Ini seperti bahas juga pada lokal kali orientasi tentang posisi CGP ketika awal-awal mengikuti program guru penggerak ya. Dan setelah mengetahui posisi dirinya juga melaksanakan ataupun merencanakan pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, sekarang kita akan diskusi Bu tentang kompetensi Ibu yang Ibu rasa sudah baik, terus sudah perlu ditingkatkan ya, dan juga mungkin nanti setelah Ibu mengetahui ada yang sudah baik terus perlu tingkatkan, mungkin Ibu ingin melaksanakan perubahan-perubahan. Nah yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang Ibu rasa sudah baik, yang Ibu sudah miliki sesuai dengan kompetensi guru penggerak? Baik, mungkin kalau disebut baik-baik amat enggak ya, karena ini kan baru 1 bulan berjalan ya, pas baru berjalan. Tadi saya tetap mencoba di pembelajaran yang memihak ke murid, karena memang kalau misalnya dilihat kalau lebih mengembangkan, guru itu menuntun mengembangkan minat dan bakat salah satunya sebetulnya. Itu mungkin sudah saya lakukan sebelum menjadi CPG, salah satunya dalam minat bakat dalam eskul begitu, mungkin itu termasuk ya Pak. Nah, yang baru sedang dimulai yaitu dalam pembelajaran seperti tadi lebih mengaktifkan siswa lagi. Itu mungkin yang saya rasa sudah cukup ada pada diri saya. Kemudian tadi kolaborasi, kerjasama dengan yang lainnya, kemudian kemandirian, di mana saya bisa mengerjakan sesuatu, memprogram maksudnya, atau merencanakan ini program baru nih buat siswa misal. Sekarang sedang rencana yang kalau kebiasaan-kebiasaan yang lain sudah terbiasa, itu salah satu ide yang muncul ya Pak. Seperti yang sudah dikemukakan kemarin, termasuk kebiasaan sholat, duha, yasin. Sekarang saya sedang mencoba untuk Rabu Sunda, tapi bukan masalah baju Rabu Sundanya, tapi saya ingin mencoba anak tuh kalau hari Rabu bahasanya bahasa Sunda Lebes gimana ya. Nah itu yang mungkin itu apa bisa disebut kemandirian apa? Nah terus itu kompetensi yang saya miliki. Sudah Ibu sebaiknya ya. Kolaborasi juga kemandirian. Iya. Terus untuk kompetensi yang Ibu rasa perlu tingkatkan? Reflektif mungkin. Jadi ya melihat itu jarang melihat hal-hal yang ini yang perlu, walaupun ada ya Pak, ini yang perlu diperbaiki apa. Tapi kadang-kadang kalau sudah berjalan reflektifnya kurang. Kemudian tadi inovatif. Itu inovatif salah satu hal yang memang benar-benar perlu ditingkatkan. Terus dari umpan balik tadi Ibu merasa ini perlu ditingkatkan, reflektif dan juga inovatif ya. Apa perubahan yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama untuk reflektif itu meminta banyak pendapat dari rekan-rekan, atau tadi dengan kepala sekolah kalau misalnya ada bertanya tentang kekurangan saya, mungkin kepada kepala sekolah untuk supaya lebih saya perbaiki, dan berdiskusi dengan rekan-rekan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran, atau tadi untuk memperbaiki pembiasaan siswa supaya melekat pada diri siswa. Kalau inovatif
saya harus lebih banyak lagi tadi mempelajari tentang IT. Nah, ya karena kalau dilihat kalau misalnya hanya menggunakan buku ternyata memang anakku jenuh. Berarti saya harus mencari inovasi baru bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran kepada siswa supaya sesuai dengan filosofi Yahya Dewantara. Ya, itu merupakan perubahan yang akan Ibu lakukan ya dari hasil umpan balik tadi dari SD Ibu kompetensi yang sudah baik terus yang perlu tingkatkan ya, dan mudah-mudahan dari perubahan tadi itu akan membawa Ibu ke hal yang lebih baik lagi. Jadi yang belum Ibu kuasai nanti secara bertahap bisa Ibu kuasai untuk kompetensi guru penggerak. Baik Bu, memasuki untuk bagian akhir pendampingan. Ini merupakan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini. Nah, dari pendampingan hari ini, apa nih pembelajaran atau ide baru Ibu setelah mengikuti pendampingan hari ini? Pembelajaran saya dapatkan, ternyata saya bisa mengukur kompetensi atau mengukur kemampuan saya sendiri. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai PP, saya menyadari, oh iya, ternyata ada potensi yang saya miliki, kemudian ada potensi yang harus dikembangkan. Mungkin kalau ide barunya seperti tadi, saya harus lebih belajar tentang IT, kemudian harus lebih banyak bertanya atau meminta saran kepada rekan dan dengan atasan. Nah Bu, dalam pendampingan hari ini, ya, saya sengaja datang ya ke sini ke SMP 3 SMP Kata Lokat nih. Apa nih yang sudah baik menurut Ibu? Terus apa yang perlu diperbaiki dalam pendampingan ini? Pendampingannya sudah cukup baik Pak. Yang pertama, Bapak sudah datang ke sini, kemudian Bapak menyampaikan dengan lugas, kemudian menerangkan pada saya apa yang harus saya pahami hari ini. Itu mungkin saya rasa sudah cukup. Dan yang diperbaikinya sepertinya tidak ada. Mungkin cukup ya? Cukup. Saya pendampingan dengan cara seperti ya, ini. Saya kira. Ya baik. Terima kasih Bu ya untuk pendampingan hari ini, dan juga saya memberikan apresiasi kepada Ibu ya. Terima kasih juga atas waktunya telah berbagi pengalaman Ibu ya ketika mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan ini bersama Bu Fasilitator ya. Dan terlebih juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan kepada Pak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain yang sudah bisa menerima saya di sekolah ini. Ya, sama-sama, terima kasih kehadirannya, terima kasih ilmunya, terima kasih segalanya. Dan insya Allah nanti juga di bulan depan ya saya akan datang kembali untuk melaksanakan pendampingan kedua ya. Jangan bosan-bosan Bu. Insya Allah tidak akan bosan Pak, yang menambah ilmu. Ya, baik, terima kasih Bu atas segalanya. Saya akhiri untuk pendampingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.